Shalom semua, kita kembali pada pendalaman Alkitab kita minggu ini dengan membahas kitab Habakuk dengan subtema bergumul dengan Tuhan. Langsung aja kita ngelihat, dan sebelum kita mulai, kita harus mengerti dulu beberapa fakta tentang kitab Habakuk agar kita dapat mengerti lebih jelas ketika kita membaca kitab ini, saudara-saudara, yaitu latar belakang yang menyertainya. Perlu Anda ketahui bahwa kitab Habakuk ini ditulis sesaat sebelum kejatuhan bangsa Israel di bawah Babel, kerajaan Babel, ya. Jadi saat itu bangsa Israel belum dibuang kepada Babel, belum dikuasai oleh Babel. Kemudian kerajaan Babel itu saat itu belum yang menjadi kerajaan yang dominan, yang besar, karena kemudian mereka bertumbuh menjadi luar biasa besar. Ya, jadi masih ada kerajaan lain, Mesir, Assyria, segala saudara-saudari. Kemudian lagi Habakuk hidup di zaman kerajaan selatan. Kita tahu bahwa sesudah Salomo, kerajaan Israel pecah menjadi kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan Yehuda. Dan saat itu dipercaya bahwa Habakuk hidup di bawah Raja Yoyakim. Raja Yoyakim ini adalah raja yang fasik. Anda bisa ngelihat dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 37, ya. Kemudian yang menarik adalah kitab Habakuk ditulis dalam bentuk dialog, dan ini jarang, mungkin salah satu-satunya doang kitab yang ditulis dalam bentuk dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Ya. Kenapa ini penting? Karena ini menjadi suatu ciri khas, dan kalau bentuk dialog ini adalah suatu bentuk keakraban. Nah, Anda harus tahu juga ketika seorang raja fasik, maka rakyatnya pun akan mengikuti. Karena kefasikan ini bukan hanya perbuatan, tetapi juga artinya menjauh dari Tuhan. Maka biasa rakyat pun mengikuti. Jadi ini penduduknya banyak yang ikut fasik. Itulah sebabnya ya Habakuk di pasal 1 ayat 2 dan 4 di awalnya, dia berseru, berapa lama lagi Tuhan? Penindasan, kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan, hukum hilang kekuatan, tidak pernah muncul keadilan, orang fasik mengepung orang benar, keadilan muncul terbalik, artinya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Apa yang Habakuk sedang keluhkan di sini adalah keadaan bangsanya sendiri yang fasik. Karena rajanya fasik, maka sebagian besar penduduknya pun ikut fasik. Jadi Habakuk memiliki suatu beban besar buat bangsanya supaya berubah. Kemudian Tuhan menjawab di ayat 5-nya sampai 7, jawaban pada Tuhan kepada keluhan Habakuk. Dan intinya adalah begini, Tuhan akan membangkitkan orang Kasdim untuk menghukum bangsa Yehuda, Israel, di Israel kerajaan selatan saat itu. Dan inilah yang membuat ya Habakuk bingung. Gitu. Jadi saudara-saudari ya. Kemudian Habakuk jawab lagi di ayat 12 sampai 13. Dalam kebingungan, saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita bisa dapat lebih clear. Saya juga anjurkan ketika Anda baca firman agak membingungkan, Anda coba terjemahan yang lain, ya. Nah, Tuhan ngomong terus jawab tadi di ayat 5 sampai 7. Kemudian Habakuk jawab, bicara lagi sama Tuhan, dialog lagi sama Tuhan di ayat 12 13. Ya, Tuhan, sejak dulu Engkau Allah yang suci kekal, Tuhan Allahku dan pelindungku. Jadi dia mengatasnamakan bangsanya, ya, pelindung orang Israel. Bangsa Babel kau pilih dan kau buat perkasa untuk menghukum kami. Dia bingung. Bagaimana engkau tahan melihat orang yang jahat kejam itu? Orang Babel, orang Israel saat itu nggak beres, tapi orang Babel jauh lebih nggak beres, lebih kejam. Ya, bukankah engkau terlalu suci melihat kejahatan? Bukankah engkau merasa muak melihat keadilan? Mengapa engkau diam saja ketika orang saleh dihancurkan oleh pendurhaka? Tadi sebelumnya dia katakan bangsa Israel itu berantakan, nggak benar. Tetapi kemudian kalau dibandingkan dengan orang Babel adalah orang Israel itu saleh, gitu ya. Kita tahu, jadi kita ngelihat bahwa pola dunia lah ini. Kalau kita pola dunia akan melihat relatif, perbandingan. Saya lebih baik dari orang tersebut, ataupun orang tersebut lebih baik dari seseorang yang lain, ya. Orang Israel dibandingkan Babel, orang Israel itu saleh. Tetapi dengan standar Tuhan, orang Israel itu kacau berantakan, saudara-saudari. Ya, itulah, ya. Jadi ini yang terjadi di Habakuk. Tapi kembali, saudara, kali ini kita tidak membahas apa yang sejarah ataupun juga latar belakang sejarahnya, tetapi saya mau ajak kita semua, Tuhan mau ajak kita semua melihat kitab Habakuk dari dimensi perjanjian baru. Perjanjian baru, karena apa maksudnya, Pak? Perjanjian baru adalah sesuatu yang menekankan pada relationship pribadi, hubungan pribadi. Maka Tuhan mengundang kita secara pribadi. Hubungan dengan Tuhan pribadi. Inilah yang melatar belakangin, ya, cara pandang melihat sesuai dengan
hubungan. Artinya ketika Anda menerima Tuhan Yesus, Anda sekarang memiliki hubungan pribadi dengan Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Maka ketika Anda baca Alkitab, maka itu akan membuat Anda bisa melihat hal-hal lain lagi yang lebih luar biasa. Dan saya mau coba kasih unjuk hal ini, ataupun juga Tuhan mau kasih unjuk kita, ya. Nah, saudara, Perjanjian Baru menekankan hubungan pribadi. Kemudian pola hubungannya itu sama dari dulu dan sekarang, ya. Makanya ketika si Habakuk bicara dengan model dialog, maka ini hubungannya pun sama, ya. Karena dialog yang Habakuk naikkan di sini dari isi hatinya, bukan dialog pemberontakan. Ya. Nah, inilah yang kadang kita nggak menyadari bahwa Tuhan itu mengizinkan kita kok mau bicara apa adanya dari isi hati kita. Kita bicara kekecewaan kita, kekhawatiran kita, asal kita sampaikan dengan sikap hormat dan dalam hubungan kasih. Artinya bukan sikap memberontak, bukannya sikapnya daging, tetapi sungguh-sungguh, Tuhan, saya memiliki hubungan dengan Bapa yang baik, maka saya bisa ngomong apa adanya. Perasaan saya, kekhawatiran saya, kekecewaan saya, ini dia. Ya, inilah pola relationship. Tuhan menghargai isi hati kita, ya, pandangan-pandangan kita. Itu kita juga mau dalam dialog itu mau dengar suara Tuhan, bicaranya Tuhan, isi hati Tuhan, bukan satu arah aja. Itulah yang disebut dialog. Dan kemudian, saudara, Habakuk ketika berdialog seperti kayak Abraham berdialog tawar-tawaran supaya Tuhan tidak menghukum, ya, dulu di mana Lot berada, saudara-saudari, Sodom, gitu ya. Nah, inilah Habakuk juga sama. Dia memiliki keintiman bisa berdialog dengan Tuhan. Jadi, Anda bisa melihat Habakuk ini adalah nabi yang intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Dan kemudian tetapi masalahnya adalah Habakuk mau mengubah sifat keadaan bangsanya. Ini yang mulai, ketika dia mulai melihat bangsanya ini berantakan dan dia punya kerinduan, harus diubahkan. Ya, sehingga dia mengeluh sama Tuhan. Tapi akhirnya, dia mengalami kefrustasian. Kenapa? Satu, bangsanya sulit berubah mungkin. Terus kemudian cara Tuhan sulit dimengerti. Kenapa Tuhan pakai Babel? Tapi akhirnya sampai Habakuk menyadari bahwa perubahan di sekitarnya baik orang maupun keadaan harus dimulai pada diri sendiri. Inilah perjanjian baru. Perjanjian baru tidak memaksa orang-orang ataupun Anda tidak perlu orang-orang lain harus berubah, tetapi dimulai dari kita. Oleh sebab itu, setiap firman yang Anda dengar, jangan diperuntukkan untuk orang lain, buat kita, ya. Nah, jadi ini prinsip dari perjanjian baru yang kita ngelihat dalam Habakuk. Setiap perubahan selalu dimulai dari kita yang bergumul dengan Tuhan, bukannya buat orang lain, tapi buat kita. Apa maknanya? Yuk kita ngelihat dulu maknanya apa di kitab ini, saudara. Dalam Habakuk 1 ayat 2 dan 4 tadi kita ngelihat Habakuk mengeluh keadaan bangsanya sendiri. Anda sudah melihat dengan garis-garis merah ini keadaan bangsanya yang berantakan. Kemudian, saudara, ketika Tuhan jawab, Habakuk tambah bingung. Akhirnya dia keluhkan lagi, masa bangsa Babel yang perkasa kau buat untuk menghukum kami? Tadi kita sudah bahas, ya. Bangsa itu kejam. Masa kau diam aja? Orang saleh dihancurkan. Nah, relatif sekali orang Israel itu saleh dibandingkan orang Babel, gitu, saudara-saudari. Nah, saudara-saudari, inilah yang sering terjadi pada kita. Habakuk ingin mengubah bangsanya, namun jadi frustasi. Ini sering terjadi pada kita. Kita banyak kecewa karena kita berusaha mengubahkan orang dan menuntut untuk keadaan berubah. Tuhan, kalau keadaan ini bisa berubah, baru saya bisa lebih tenang, bisa damai, bisa sukacita, baru bisa saya pulih. Tuhan, kalau orang ini juga bisa berubah, baru saya juga mau mengubahkan diri saya, ataupun hal-hal yang lain. Sehingga segala sesuatu kita bersyarat ataupun tergantung daripada orang dan keadaan di sekitar kita. Akhirnya kita menemukan kekecewaan dan frustasi akhirnya. Ini yang didapatkan Habakuk. Ini yang kita ngelihat dari sisi relationship ini. Ya saudara, sampai akhirnya Habakuk menyadari pasal 1 dan pasal 2 dia dialog dengan Tuhan, tapi pasal 3 dia mulai masuk menyadari. Pasal 3 dia mulai menyadari. Tapi pasal 2, inilah titik baliknya. Di pasal 2, di ayat 1 dan 3 dia bilang, aku mau naik ke menara penjagaan, menunggu apa yang hendak dikatakan Tuhan. Saudara, mungkin saudara selama ini mungkin dengar, naik menara penjagaan artinya berdoa, puji Tuhan. Tetapi buat saya, dari sisi relationship, saya melihat sepada hati.
Menaik menara penjagaan dan menunggu apa yang dikatakan Tuhan, artinya Anda mau bersekutu dengan Tuhan. Mau bersekutu dan mau melihat ataupun mau menantikan apa yang Tuhan mau ajarin, apa yang Tuhan mau perlihatkan kepada kita, saudari. Amin. Ya, baik mau bersekutu lewat doa, lewat apapun juga, tetapi yang namanya hubungan, setiap hubungan bisa beda. Ada orang yang bersekutu dengan Tuhan adalah buat dia berdoa, dia merenung. Silakan saudara-saudari. Asal benar-benar itu Anda bersekutu dan membawa Anda kepada suatu hal yang membuat Anda mengerti apa yang Tuhan sedang singkapkan dan lakukan. Oke? Nah, ketika ini bersekutu, maka yang dia lakukan adalah bukannya dia mau melihat apa yang dia ingin terjadi. Ingat itu ya, ketika kita bersekutu sama Tuhan, jangan bawa Tuhan harus dia berubah, harus keadaan berubah. Enggak. Namun kita menunggu apa yang Tuhan mau ubahkan. Tapi dalam Habakuk, Tuhan menjawab aku begini, ukirlah dengan jelas kepada kepingan tanah liat apa yang kunyatakan kepadamu, supaya dapat dibaca dengan mudah. Cukup sampai situ dulu. Saudara-saudari, ketika bicara tanah liat, bicara manusia. Ketika bicara tanah, bicara hati. Anda melihat di Yeremia, ya, penjunan berhubungan dengan tanah liat. Dia bentuk tanah liat. Dan saudara, ketika dikaca, ukirlah dengan jelas pada kepingan tanah liat. Saudara, ketika kita mengukir sesuatu, kita membuat sesuatu menjadi lebih indah. Anda punya kendi, Anda punya tempayan, ataupun punya apapun juga, ketika ada ukiran lagi, nilainya lebih tinggi. Saudara, kadang kita bingung, Tuhan, dia ini orang di dekat saya, saudara saya, ataupun teman saya, ataupun pasangan hidup saya, atau orang tua saya, anak saya, ini berantakan, Tuhan. Dia harus berubah. Tapi kita mungkin bingung ketika akhirnya kita minta Tuhan berubah, tetapi kita akhirnya kecewa. Karena kita nggak mengerti, kadang Tuhan memakai keadaan dan manusia untuk mengubahkan kita dulu supaya kita menjadi lebih indah, saudari. Itulah kita bingung, karena buat kita adalah orang itu harus diubah, keadaan itu harus diubah. Tetapi Tuhan pakai itu supaya kita lebih indah. Supaya apa? Orang dapat dibaca dengan mudah. Orang bisa melihat keindahan dan kemuliaan Tuhan melalui Anda dan saya, saudara-saudari. Jadi, ketika kita mau datang ke Tuhan, bersekutu sama Tuhan, mau melihat apa yang Tuhan perlihatkan, akhirnya Anda bisa melihat bahwa Tuhan mau ubahkan hati kita supaya kita indah lewat kelemahan orang-orang di sekitar kita dan keadaan yang gak sempurna di sekeliling kita. Amin. Anda simak itu. Kadang yang membuat kita kecewa adalah ekspektasi kita. Salah. Kita mau orang lain. Tuhan sedang mengubahkan kita menjadi lebih baik. Tapi Tuhan, saya lebih baik dari mereka. Benar. Mungkin secara relatif Anda lebih baik, tetapi di mata Tuhan, Anda adalah biji matanya. Dia mau Anda sempurna. Luar biasa, bukan? Ya. Jadi inilah yang buat. Pada akhirnya ketika saya lihat di sini lagi. Pada akhirnya ketika Habakuk mau mengukir pada kepingan tanah liat, mau apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan perbuat, dia jadi berubah, maka dia katakan, ya, saatnya segera tiba dan apa yang kunyatakan padamu pasti terjadi meskipun dampaknya masih lama, tapi tunggu aja. Dengan kata lain begini, walaupun dalam kitab Habakuk ini, ya, saya tadi oke lah, kita langsung aja kepada cara kita melihat dalam perjanjian baru. Dengan kata lain, secara gamblang kayak begini. Akhirnya Habakuk jadi bisa percaya pada apa yang Tuhan lakukan, walaupun perlu waktu, nggak segera dia terjadi. Wah, orang itu akan berubah, perlu waktu, keadaan berubah, perlu waktu. Dia tenang itu. Sehingga akhirnya hasil persekutuannya adalah Habakuk 2. Ayat 4b tadi 3 sampai 3 sekarang 4b, Habakuk akhirnya menyatakan suatu kebenaran yang dikutip di dalam perjanjian baru 3 kali. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Amin, saudara. Habakuk akhirnya menyadari, mendapatkan ya sesuatu yang datang dari Tuhan dari persekutuannya dengan Tuhan, persekutuan pribadi. Nah, tapi kembali kita mau baca perjanjian baru membaca Alkitab dari sudut pandang perjanjian baru, relationship. Anda ngelihat enggak? Percaya ini dibutuhkan di dalam suatu hubungan yang benar, hubungan kasih. Ketika seorang membina hubungan, seorang pria dan wanita, contoh yang paling umum,
Dan seorang wanita ketika dia percaya kepada pria tersebut, maka mereka membina hubungan yang lebih tinggi lagi, yaitu mereka menikah. Contohnya, ketika menikah, wanita tersebut tidak tahu apa yang terjadi ke depan, bagaimana masa depannya, tetapi dia percaya kepada prianya. Nah, itulah percaya dibutuhkan untuk hubungan yang lebih benar, saudara. Jadi, untuk kita berhubungan dengan Tuhan, kita kadang nggak perlu ngerti, tapi kita perlu percaya sama Tuhan. Nah, kalau percaya dibutuhkan oleh suatu hubungan yang benar, dan orang benar akan hidup percaya, saya boleh juga menyatakan orang benar akan membina hubungan dengan Tuhan. Karena membina hubungan dengan Tuhan butuh percaya. Anda lihat nggak keindahan di sini? Bahwa inilah cara pandang perjanjian baru. Percaya itu adalah hasil dari membina hubungan dengan Tuhan. Semakin kita membina hubungan, semakin kita melihat kesetiaan Tuhan, dan kita semakin tambah percaya. Inilah perjanjian baru. Sesungguhnya prinsip ataupun nafas dari perjanjian baru adalah segala sesuatu yang kita bisa lakukan hasil dari hubungan dengan Tuhan. Kita bisa mengampuni hubungan dari Tuhan. Amin ya. Misalkan Anda dalam perjanjian lama dikatakan jangan datang ke hadapan Tuhan tanpa membawa korban. Jadi, kenapa? Karena Tuhan baru berkatin, berkenan sama korbannya baru Tuhan berkatin. Tapi dalam prinsip perjanjian baru, karena kita punya hubungan, karena kita mengasihi, maka kita memberi. Memberi bukan lagi korban, tetapi karena kasih. Atau contoh yang lebih konkretnya, bisa nyatanya yang lebih gampang Anda lihat adalah di dalam doa Bapa kami. Maaf ya, doa Bapa kami dihadiahkan Yesus, benar, tetapi Yesus saat itu masih di dunia belum menggenapin, belum mati di salib. Jadi hukum perjanjian baru belum ada gitu. Nah, Yesus ajarkan, ampunilah kesalahan orang lain, sebab kalau kamu nggak mengampuni Bapamu di surga pun tidak mengampuni. Mengampuni, jadi melakukan pengampunan adalah usaha kita untuk diampunin. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, maka firman dalam perjanjian baru mengatakan, ampuni karena kamu sudah diampuni. Artinya begini, karena kamu sudah diampuni, kamu bisa mengampuni. Jadi pengampunan bukan syarat. Demikian juga segala sesuatu di perjanjian baru. Ketika kita bisa berbuat kudus, bukan jadi syarat, karena kamu sudah dikuduskan. Kamu sudah punya hubungan dengan Tuhan. Kamu bisa berbuat benar karena kamu sudah dibenarkan, punya hubungan dengan Tuhan. Kamu bisa mengikuti firman Tuhan karena kamu sudah dikasihi. Gitu. Sehingga kamu bisa mengasihi Tuhan. Nah, bukti mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi pasti mau menyenangkan, pasti mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang dikasihinya. Gitu kira-kira. Jadi inilah nafas perjanjian baru. Ya, kita nggak berlama di situ. Saudara-saudari, ketika kita mau mulai menghargai hubungan dengan Tuhan, dan membina hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita baru mengerti, baru bisa melihat lebih dalam lagi. Bagaimana apa yang kita lihat lebih dalam lagi? Habakuk 3 ayat 16-19, 16b sampai 19. Kalau Anda baca dari dimensi perjanjian baru hubungan, maka Anda melihat yang luar biasa. Dikatakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Pertama dia katakan, Tuhan, dia percaya mereka tidak ditinggalkan. Kenapa? Karena bangsa yang akan menyusahkan mereka, bangsa yang akan menyerang mereka, akan dibalas oleh Tuhan. Bangsa Babel ini akan dibalas oleh Tuhan. Walaupun itu nanti, tetapi dia percaya itu pasti terjadi. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita tahu Tuhan ada di pihak kita. Tuhan selalu perhatiin kita, saudari. Itu yang penting. Walaupun kita nggak ngerti, tapi kita tahu Tuhan pasti di pihak kita. Wah, keadaan tambah buruk, Tuhan. Saya nggak ngerti kenapa keadaan buruk. Orang itu tambah jahat, Tuhan. Saya nggak ngerti kalau orang itu tambah jahat, tetapi saya tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan peduli sama kita. Dan akhirnya ada baca ayat ini. Ini ayat ini terkenal, tetapi kadang-kadang orang salah. Salah dalam arti begini, salah dalam arti baik mana motivasinya dalam menyampaikan ini.
Dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon saisil, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, dan kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah itu kekuatan, Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang biarkan aku berjejak di bukit. Saudara, banyak orang ketika baca ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan seterusnya, mereka membaca seperti berkorban. Tuhan, aku mau berkorban, keadaan boleh kacau. Baca dalam ratapan, keadaan boleh kacau, tapi aku akan tetap pegang Tuhan. Gitu. Saudara, ketika kita baca hubungan, ini yang Habakuk discover, dia temukan. Anda ngelihat, ternyata hubungan dengan Tuhan itu indah. Dengan kata lain begini, Tuhan, aku mau luar biasa hubungan dengan Engkau. Sekarang aku gak mau dipengaruhi oleh keadaan dan manusia. Keadaan boleh buruk. Anda ingat Paulus katakan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa kekurangan, aku tahu itu apa kelaparan. Tapi dalam segala hal itu tidak membuat dia tidak dipengaruhi oleh semua itu. Dalam 2 Korintus 4, Paulus katakan gitu, saudari. Inilah, sama juga Habakuk juga katakan itu. Jadi ketika dia menyampaikan ini, dia menyampaikan dengan sukacita, dengan suatu kegembiraan, karena dia sekarang menemukan suatu rahasia yang besar dalam persekutuan dengan Tuhan, di mana dalam persekutuan dengan Tuhan dia menemukan bahwa keadaan dan masalah tidak perlu mempengaruhi kita. Mau pohon ara berbunga, mau berbuah pun gak ada masalah. Coba kalau Anda baca dalam sisi relationship, ya, Anda ngelihat dalam dimensi relationship, Bapa yang baik Allah kita anaknya. Nah, Bapa di dunia aja nggak mau anaknya itu merana, terkecewa. Dia nggak mau. Kalau Anda mau melakukan ini sebagai korban buat Tuhan, Tuhan nggak mau terima korban yang kayak begituan. Saudari, maaf bukannya itu, tetapi Tuhan mau Anda menerima segala yang Dia sudah sediakan. Lalu Anda memberikan sesuatu dari sukacita, dari syukur karena menerima segala kemurahan Tuhan. Nah, ini dia. Habakuk akhirnya jadi percaya pada pengaturan Tuhan dan menikmati Tuhan tanpa dipengaruhi keadaan dan manusia. Saudara-saudari, akhirnya ketika kita menyadari ini, dimulai ketika Habakuk mau jadi frustasi karena mengubahkan orang, lalu dia mulai mendapatkan, Tuhan mengundang dia untuk berhubungan dengan dia secara intim. Akhirnya dia mulai menghargai dan memilih hubungan, dia mulai melihat dan mulai percaya pada pengaturan dan kesetiaan Tuhan. Tuhan selalu ada di pihak dia, sehingga dia nggak perlu lagi dipengaruhi oleh keadaan orang. Orang mungkin belum berubah, keadaan mungkin belum berubah, tetapi dia tenang aja. Tuhan itu jadi kekuatan dan sukacita dia. Dikatakan dalam tadi, ya, Habakuk 3 ayat 19. Saudara-saudari. Amin. Nah, inilah yang sering terjadi. Saya tulis di sini. Kita sering terjebak pada keinginan untuk mengubah orang dan keadaan. Saya ngerti mungkin orang di samping Anda ataupun sekitar Anda nggak beres, bikin menyusahkan kita. Anda, ya, keadaan juga sama. Sehingga akhirnya kalau kita mau ubahkan terus, kita akhirnya kecewa dan akhirnya lelah karena nggak selesai-selesai. Padahal Tuhan mengundang kita untuk membina dan menikmati hubungan dengan Dia. Sehingga sukacita dan kekuatan kita tidak dipengaruhi orang dan keadaan, namun hanya Tuhan. Bukan kita nggak peduli sama manusia, sama orang dan keadaan. Tetapi melalui kita yang diubahkan nih, kita sudah diukir jadi tanah liat yang lebih indah, maka kita bisa memancarkan terang Tuhan dan keindahan Tuhan dan kemuliaan Tuhan untuk menerangi dan mengubahkan orang lain dan keadaan di sekitar kita. Tuhan mau kita jadi agen perubahan. Amin ya, saudara. Jadi inilah, ketika kita menjadi terang, kita mau bersekutu, kita mulai nggak dipengaruhi dengan keadaan orang, maka akhirnya kita menjadi terang yang mengubahkan orang lain di sekeliling kita. Amin. Saudara-saudari, Habakuk berarti embracer, memeluk, saudari. Memeluk dan ataupun dipeluk Tuhan. Jadi ketika kita mau ubahkan orang, kita bukannya mengkonfrontasi, tetapi kita memeluk orang tersebut. Artinya bukannya kita jadi marah, kecewa sama dia, tetapi yuk kita ke Tuhan yang memeluk kita supaya kita bisa juga membawa orang tersebut kepada Tuhan melalui kehidupan kita yang diubahkan Tuhan. Amin, saudari. Nah, kiranya ini memberkati kita semua. Tuhan berkati.